hitung-hitungannya ada di terakhir-terakhir. Mungkin teman-teman awal-awal belum ada yang baca. Oke, kalau gitu kita baca bersama. Untuk modul 6 ini kita akan membahas mengenai pusat pertanggungjawaban dan evaluasi kerja. Dalam perusahaan itu biasanya ada struktur organisasi, yaitu bisa berupa sentralisasi, bisa desentralisasi. Kalau sentralisasi berarti apa, teman-teman? Sentral. Berarti dia organisasinya terpusat apa menyebar? Kalau sentralisasi, pernah dengar sentralisasi, desentralisasi? Kalau sentralisasi berarti struktur organisasinya terpusat. Berarti semua keputusan itu tergantung orang pusat, manajemen di pusat. Orang di cabang misalnya tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Nah, terus yang kedua adalah desentralisasi, yaitu tersebar. Wewenangnya tersebar, terjadi pelimpahan wewenang dari atas ke bawah, dan orang-orang di cabang misalnya bisa memutuskan sendiri tapi tetap dengan pertimbangan dari orang pusat tentunya. Nah, kebanyakan saat ini organisasi memilih desentralisasi sebagai struktur organisasinya karena yang pertama penggunaan data lokal dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Kalau keputusan atau wewenang dipegang oleh daerah, oleh cabang, itu datanya itu kan mereka sudah punya data sendiri di sana. Kemudian oleh karena itu mereka bisa cepat dalam mengambil keputusan, nggak perlu nunggu atasan melihat datanya, kan harus dikirim dulu misalnya gitu, terus harus dicek orang pusat, kan memakan waktu dan lama. Oleh karena itu kalau pakai desentralisasi, pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Kemudian fokus kerja manajemen pusat. Orang pusat ya ngurus yang pusat aja, ngurus yang penting-penting di pusat. Kalau yang daerah biarkan orang-orang daerah yang mengurusnya, semacam itu. Kemudian pelatihan untuk memotivasi manajer. Kan manajernya kalau di daerah-daerah kan berarti banyak, daerah A, daerah B, seperti itu. Oleh karena itu mereka termotivasi untuk bekerja lebih baik. Aku harus lebih baik dari manajer daerah A, soalnya nanti gajiku lebih banyak, misalnya seperti itu. Nah, ini memotivasi mereka. Juga meningkatkan kompetisi, yaitu tadi ada hubungannya sama yang nomor 3. Lalu ada pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Adalah suatu segmen usaha di mana manajer bertanggung jawab terhadap satu set aktivitas tertentu. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting sistem yang mengukur hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Selamat malam Mas Johannes. Selamat bergabung. Ya, untuk mempertanggungjawabkan secara akuntansi berarti kita akan membandingkan anggaran dengan pelaksanaan. Anggarannya berapa, aktualnya atau realisasinya atau pelaksanaannya berapa, nanti diperbandingkan untuk mengetahui kinerja dari organisasi atau perusahaan.
Tipe pusat pertanggungjawaban, ada pusat kos, ada pusat pendapatan, ada pusat laba, dan ada pusat investasi. Kalau pusat kos, manajer bertanggung jawab terhadap kos yang berada dalam wilayah wewenangnya. Kos tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada segmen usaha, tidak menjadi tanggung jawab manajer pusat kos. Cuma yang ada di daerahnya saja, misalnya gitu kalau pusat kos. Dan hanya yang berhubungan dengan kos atau biaya. Ada juga pertanggungjawaban pada pendapatan. Manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan yang dipimpinnya. Kalau laba, bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun kos. Nah, laba itu kan sama dengan pendapatan dikurangi kos. Maka manajer yang bertanggung jawab pada pusat laba harus mempertanggungjawabkan pendapatan dan kos yang dimiliki oleh daerah itu, misalnya organisasi cabang di situ, macam itu. Kalau pusat investasi, manajer berhak melakukan investasi dan harus mempertanggungjawabkan pendapatan dan kos terkait investasi yang dilakukan. Kalau manajer pakai pertanggungjawaban yang investasi, dia bisa melakukan investasi di mana saja asalkan labanya serta kosnya bisa dipertanggungjawabkan. Nggak, asal investasi saja ternyata rugi, itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mau investasi berarti harus ada laba yang kemungkinan bisa diambil. Itu. Terus ada unsur yang perlu diperhatikan dalam model pengawasan, yaitu bagian atau unit organisasi yang akan dikendalikan atau responsibility center, kemudian penanggung jawab bagian, responsibility person, lalu anggaran sebagai alat pengendali atau budget, serta laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau mau model pengawasan itu ada organisasinya, terus orangnya, terus anggaran, terus laporannya. Ini adalah unsur-unsur yang ada dalam pengawasan. Bentar. Oke. Terus bagian atau unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Fungsi dari struktur organisasi adalah untuk penetapan dan penentuan, yang pertama, deskripsi tugas masing-masing, deskripsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing, serta garis laporan pertanggungjawaban. Dilihat di gambar 6.1, di situ ada struktur organisasi dari PT Fiona. Nah, di situ fungsinya yaitu deskripsi tugas masing-masing. Misalnya direktur keuangan tugasnya ngapain, direktur sistem tugasnya ngapain, dan direktur produksi tugasnya juga bertanggung jawab atas departemen pemeliharaan, pengawasan, dan operasi yang di bawahnya itu. Yang warnanya abu-abu itu mereka semua melaporkan ke direktur produksi. Nah, oleh karena itu disebut tugas masing-masing, wewenang, dan tanggung jawab. Mereka tugasnya apa dan bertanggung jawab pada siapa, melaporkan kepada siapa. Contohnya yang ini, departemen-departemen ini melaporkan kepada direktur produksi, nanti direktur produksi melaporkan kepada presiden direktur, dan kemudian dewan komisaris. Semacam itu. Ini fungsinya dari bagan organisasi atau struktur organisasi. Yang kedua, ada yang disebut manajer pusat pertanggungjawaban, adalah orang yang mempertanggungjawabkan kos atau pendapatan dalam suatu organisasi. Nanti misalnya direktur produksi, dia mempertanggungjawabkan pendapatan dan kos di